Hai semua, welcome back to my channel. Seperti judulnya, kali ini aku akan membawa kalian semua belanja virtual di musim panas di Jepang. Karena tempat tinggalku dengan pusat penyedia kebutuhan sehari-hari itu lumayan jauh dan aku hanya memiliki sepeda, jadi biasanya dari rumah aku harus turun gunung dulu selama sekitar 20 atau 25 menit dengan berjalan kaki atau sekitar 15 menit naik sepeda sampai halte terdekat. Kemudian dari halte tersebut naik bis sampai stasiun terdekat dan dari situ kemudian naik kereta sampai tujuan biasanya. Itu kalau belanja sendiri. Tapi kadang ikut mobil perusahaan. Biasanya ada fasilitas dari perusahaan, kami diantar untuk belanja besar sesuai jadwal yang sudah ditentukan 1 bulan sekali. Tapi kadang belum sampai sebulan beberapa bahan baku sudah mulai habis dan kami berbelanja sendiri untuk merefill kulkas masing-masing seperti telur, susu, dan beberapa kebutuhan pokok yang cepat habis, atau mungkin beberapa sayur dan buah lebih cepat busuk kurang dari 1 bulan. Biasanya kualitas sayur dan buah di musim panas lebih cepat rusak dibandingkan dengan musim-musim yang lain. Nah, ini adalah bibit-bibit tanaman yang efektif ditanam di musim kemarau dan biasanya harus dipanen sebelum musim gugur datang. Sekarang tuh udah jam 6 sore, tapi langitnya masih, Masya Allah, masih seperti jam 3 sore. Oh ya, by the way, ini aku kemana-mana bawa koper. Isinya sebenarnya random sih, untuk belanja apapun kalau kemana-mana jalan kaki biasanya aku bawa-bawa koper. Karena di Jepang itu hal yang umum atau wajar orang-orang tuh beraktivitas bawa-bawa koper kecil. Jadi koper itu bukan kebutuhan untuk melancong keluar kota atau keluar negara. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari dari rumah ke kota atau dari rumah berangkat kerja, biasanya mereka juga bawa-bawa koper sih. Nah, karena bisnya jam 7:04, jadi aku duduk dulu nunggu sebentar. Nah, itu dia bisnya datang. Dan tepat sunset ya. Setelah turun dari bis, ini aku ada di titik tengah-tengah antara halte tempat tadi turun dari bis sampai ke rumah. Iya, kalau dari sini kalian bisa lihat sendiri tanjakannya itu, aduh, bikin males banget. Masih ada sekitar 10 menit lagi, 10 sampai 15 menit lagi jalan kaki dari sini ya. Dan ini malesin banget. Nah, ini aku udah sampai rumah dan udah pasti harus langsung mandi karena badan udah gak jelas, panas, gerah, berkeringat. Ini adalah alasan kenapa aku gak pernah suka belanja, karena yang paling melelahkan dari kegiatan belanja adalah setelah pulang ke rumah masih harus cuci beberapa bahan, memilah, menata ulang di kulkas, dan lain sebagainya.
Cukup melelahkan sih. Biasanya aku habis ini nonton sih, me time. Terasa. Satu minggu kemudian ada jadwal belanja. Sebetulnya ini bukan jadwal aku sih, tapi karena kursi mobilnya kosong dan salah satu pembina kami mempersilahkan aku ikut, ya udah akhirnya aku ikut nih. Sampai aku duduk di depan dan lumayan kan, nggak perlu effort jalan kaki, geret-geret koper. Dan kemarin juga aku belum belanja terlalu banyak. Ya alhamdulillah. Oh ya, kalian bisa lihat sendiri kalau musim panas seperti sekarang ini, Jepang rasa Indonesia sejauh mata memandang semuanya hijau, ya kan? Dia cuma berusaha jadi ininya dia aja yang aku pilih. Aku biasanya kalau pengen sesuatu atau ngebayangin gitu nanti makannya jadi banyak. Ya yang kayak jengkol itu. Sumpah. Aku baru tahu. Kamu mau di video ya? Itu udah lama katanya. Walaupun cepet banget laparnya lagi. Oh iya, ini tuh namanya konyaku, pengganti beras aku, karena pada saat video ini diambil berat badan aku tuh hampir mencapai 60 kilo. Dengan tinggi badan aku yang cuma sekitar 155, menurut mereka itu udah overweight ya. Jadi ya mau nggak mau aku masih harus nurunin sekitar 5 kilo. Nah, karena dapat tegurannya udah sampai 3 kali, jadi aku agak effort untuk beli konyaku ini untuk pengganti nasi. Konyaku ini tinggi serat dan rendah kalori. Apa ya, gorengan. Jadi efektif banget sih untuk diet. Dan kalau kalian tanya berhasil atau enggak, yes, berhasil dan cukup permanen ya, karena berat badan aku tuh nggak pernah naik lagi, maksudnya stabil aja gitu. Kalaupun naik pasti habis makan naik, nanti 2 jam kemudian turun lagi, stabil lagi gitu. Nah, habis capek-capek nih nyampe rumah makan mie. By the way, aku emang suka banget mie ya. Aku ini bisa dibilang pemakan mie, bukan pemakan nasi. Habis ini aku mau istirahat, jadi videonya cukup di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih sudah menonton. See you. Oh ini habis ya? Ya mungkin karena kari jadi mengental gitu. Ini kari ya?
Udah teh, semuanya udah aman. Tinggal